Al-Fatihah. Iqra Al-Fatihah. Min isti'adah ila akhiri surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba sekali lagi. Suaranya agak dinaikkan volumenya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta ini pulpen sama. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Ahsan ya. Masukkan saja satu ketika isti'adah ya. A'udzu billah, jangan dubillah ya. A'udzu billah, jangan dubillah. Jadi kenapa jangan seperti itu? Karena kalau a'udzu billah berarti hak yang ada dalam isti'adah itu seperti sukun itu. Harusnya a'udzu billahi minasy, kan haknya di sana itu harakatnya apa? Kasrah kan? Betul enggak? Isti'adah kan tidak ada di sana ya. Tulisan isti'adah itu kan haknya itu tidak sukun. Jangan a'udzu billah. A'udzu billah la gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama syaiton juga, jangan syaiton gitu. Syaitonir. Jadi kalau syaiton sama billah berarti seakan-akan harakat dalam billah sama ton itu dua, sukun sama ha ya. Walaupun memang ketika dibaca itu seperti satu kalimat, memang satu kalimat. Tapi dalam dalam praktek membacanya jangan terlalu kelihatan dubillahi minasyaitonir. Jadi coba sedikit diperbaiki itu. A'udzu billahi jadi jangan dubillahi minasy gitu. A'udzu billahi minasy. Dan kalau misalkan dibaca seperti itu, la-nya itu pas itu dua harakat gitu kan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, langsung ke bismillah, ke basmalah. Sama, jangan bismillah yang begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan seperti disukunkan gitu. Coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hirrahmanir gitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahman. Nah, jadi harakatnya seperti dua gitu. Harkat harkat hidup dengan harkat mati gitu. Paham nggak? Coba saya tuliskan. Silakan ulang lagi bismillahnya. kan isti'adah ya. Coba itu kan seperti ini kan tulisannya a'udzubillah. Tuh. Kan ini haknya tidak sukun kan? Betul nggak? Betul kan tidak sukun ya? Kalau sukun berarti gini kan? Tapi kan harakatnya ini apa? Kasroh kan ya? Atau khofat boleh. Ini sukun nggak? Enggak. Oh, kelihatan? Oh. Terus ini sayitoni, ninya ini harakatnya apa? Kasroh. Nah, ini yang Bapak maksud ya. Jadi jangan a'udzubillah. Kan banyak orang seperti itu. Harusnya jangan a'udzubillah. A'udzubillah. Kan beda lah. A'udzubillah. A'udzubillahi minhu. Berarti kalau seperti itu kan kayak si H ini jadi harokat H ini harakatnya ada dua, sukun dengan kasroh, betul nggak? Ini juga sama, syaitonir, jadi sukun dulu baru harakat ini gitu, ya. Nah, itu masukannya. Sama di Bismillah juga sama, kecuali kalau misalkan kita berhenti, misalkan ya. A'udzubillah baru, karena ketika kita berhenti alias waqaf kita harus mematikan harakat sekalipun tadinya hidup. Kan ada harakat hidup, ada harakat mati kan. Kalau sukun itu kan harakat mati ya. Paham nggak? Nah, itu ya. Jadi jangan dibaca a'udzubillah. A'udzu billahi minasyaiton. Jangan syaiton. Syaitonir rajim. Coba diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tetap lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dulu panjang la-nya. Bismillahir. Jadi nanti kalau misalkan seperti itu, haknya itu akan sesuai dengan makhrajnya. Jadi kan hak itu di ujung tenggorokan ya, sama dada. Jadi ketika kita mengucapkan hak itu kan dada itu bergetar ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nir. Nirrahim. Itu kan apa? Hukumnya apa? Nir itu apa? Alif lam samsi. Ya, alif lamnya alif lam samsi ya, tapi ketika ada ro tibanya itu setelah harakat kasroh namanya itu apa?
dibaca tarkik. Jadi tipis gitu ya. Nah, kalau apa namanya yang Bapak terima dari guru, ketika kita baca tarkik itu apa namanya bibir kita yang bawah itu sedikit ke bawah gitu. Nir gitu ya. Coba diulang lagi basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Coba ke ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sama itu juga ya. Jangan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabb. Nah, sama kayak tadi. Awas hati-hati di ham juga karena alnya itu kan al-qamariyah, hamnya kan idar syfawi ya. Jadi tidak boleh ada dengan jangan karena kita mengejar nada lagu misalkan. Hati-hati juga gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Supaya dapat makhraj ainnya gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Ihdinas shiratal mustaqim. Nah, oke. Yang kedua koreksinya di qaf gitu ya. Mustaqim kan begini ya. Nah, begini kan. Bapak juga sama. Ini pengalaman dulu. Bahkan sekarang juga ada beberapa versi. Bukan versi ya. Jadi dari sebagian guru ya, khususnya yang ahli di bidang tilawah atau di bidang Quran gitu. Termasuk Bapak juga sama dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, Bapak coba talaki ke salah satu ahli qiraat gitu ya. Ternyata qaf itu jangan di qaf yang hidup ya. Ini kan qafnya hidup posisinya. Kan seperti ini ya. Ini hidup. Harakatnya apa? Mustaqim qafnya. Masa? Kasroh. Berarti kan hidup ya. Jadi qaf yang hidup itu tidak di apa istilahnya kalau bahasa Sundanya tidak diceklokkan gitu ya. Mustaqim. Kecuali kalau qaf yang mati gitu. Kayak misalkan dalam surah Al-Alaq. Nah. Iqbu. Nah, itu baru iqbu. Nah, ya. Jadi kalau qaf yang mati tidak tidak kayak misalkan gini. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, dikomentari dulu ya sama guru sama orang yang ahli tilawah gitu ya. Dan beliau juga sama kasusnya kayak Bapak seperti itu, terus dia talaki ke syekh yang ada di Masjidil Haram. Ternyata seperti itu. Makanya coba syekh-syekh yang di Mekah dengarkan baca qafnya ketika ihdinas siratal mustaqim seperti itu, ihdinas siratal mustaqim gitu gak? Kalau misalkan tidak berarti ya perlu diperbaiki gitu. Coba ayat ihdinas siratal mustaqim. Sodnya bersiwal. Ihdinas gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ya, boleh lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Awas. Hati-hati. An itu kan idhar halqi ya. Amta idhar syafawi. An'amta. Silakan.
الصراط الذين أنعمت عليهم Woi, lanjut. غير المغضوب Hati-hati di wain ya, hati-hati jangan ada seperti ada kol-kolahnya, hati-hati. Ghairil ya, silakan. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Doknya agak sedikit dipanjangkan ya. Itu kan mad lazim ya, 6 harakat kan. Coba ghairil maghdub. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Memang yang paling sulit itu mengucapkan makhraj dho gitu ya. Jadi dho itu cara mempraktekannya itu lidah kita itu bukan ke depan, jangan waladho. Harusnya ke pinggir. Kalau Rasulullah ya beliau menyampaikan sayalah yang paling fasih mengucapkan dho gitu. Kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau ketika mengucapkan dho lidahnya itu ke kiri. Kalau Rasulullah kiri kanan. Dan itu paling sulit itu. Waladho ke pinggir ya. Jadi lidahnya itu ketika mengucapkan dho itu seperti mendorong angin dari pinggir. Ya. Nah, seperti itu. Dho-nya itu. Jadi lidah itu ke pinggir, jangan ke depan. Nah, kemudian sambil dipanjangkan itu donya. Coba diulang lagi. Ghairil maghdub. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Waladho. Coba. Bo. ولا الضالين. Agak didorong. Bo. Waladho. ولا الضالين. Oke. Nah, nanti diperbaiki di do-nya ya. Koreksinya di do sama di do makhrajud do ya. Khof yang tadi, kemudian tadi di di isti'adah basmalah yang harakatnya kasar tapi seperti dibaca double harakat itu ya. Oke, untuk makomnya sudah bagus gitu ya. Silakan nanti disesuaikan dengan potensi atau dengan karakter suara siapa khafifah ya. Kalau misalkan Anda masuknya coba makom yang Anda baca barusan makomnya apa? Makomnya enggak udah tahu makom bayati. Saya suka pakai ros. Pakai ros. Atau bayati. Bayati ya. Berarti yang barusan makom apa? Makom ros. Makom ros ya. Oke, silakan. Intinya begini, sesuaikan dengan karakter suara kita gitu. Ya. Oke, silakan lah. Oke, itu untuk khafifah ya, koreksinya. Siapa namanya tadi? Rahmi ya. Silakan. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, koreksi ya, siapa Rahmi ya. Satu jangan ketika kita membaca Al-Qur'an itu ya, apalagi nanti ketika MTQ tahfidz jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru, santai saja gitu. Karena nanti juga juri punya pertimbangan gitu. Apalagi tahfidz itu kan biasanya dikasih soal ya. Kasih soal sama juri.
lalu kita misalkan melanjutkan gitu kan. Kalau terburu-buru yang tadinya benar juga bisa jadi tidak benar gitu, artinya salah pengucapan gitu. Satu, jangan terburu-buru ya. Kemudian yang kedua, kalau tadi Bapak simak gitu ya, tahsinnya masih perlu diperbaiki gitu ya. Coba diulang istiadahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A itu kan A sama Ain kan ini kan seperti ini ya. Hamzah gitu ya, bukan. Jadi perlu diketahui nih, kalau misalkan ada yang seperti ini namanya apa? Alif. Alif apa hamzah? Alif apa hamzah? Ini namanya alif apa hamzah? Alif. Kenapa disebut alif? Karena enggak berharokat. Enggak bisa diharokatin gitu. Oh. Kalau yang ini? Itu hamzah. Jadi kesimpulannya bedanya alif dengan hamzah apa? Kalau alif itu enggak bisa dikasih harokat, kalau hamzah biasanya berharokat. Oke. Saya sepakat. Al alifu la tuqbalul harokah abadan masarmadan ila yaumil qiyamah. Jadi alif itu tidak mau diharkati gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menemukan yang seperti ini berharkat, berarti itu bukan alif tapi hamzah. Kalau tidak berharkat berarti alif. Ya. Kalau alif itu menjadi huruf mad. Artinya ketika ada kalimatul arabiyah ada alif, tapi alif juga dipanjangkan itu kalau misalkan memenuhi syarat. Jadi tibanya alif itu setelah harkat fathah gitu ya, atau harkat jabar. Nah, kalau hamzah itu tidak panjang, jadi tidak begini bacanya, tidak gitu kan, tapi gitu kan. Nah itu antara Pak Rahmi ya, antara hamzah dengan ain itu berbeda gitu. Kalau hamzah itu kalau kita mau praktekkan satu-satu itu, hamzah itu terbuka a gitu ya. Jadi rongga mulut itu terbuka a. Kalau ain ya. Kalau ain itu wastul halqi. Itu. Untuk latihan itu nanti ya. Ketika latihan cara mengucapkan huruf per huruf, karena sekali lagi ayat-ayat Al-Quran itu tersusun semuanya dari huruf hijaiyah. Berarti huruf hijaiyah kita harus kuasai cara mengucapkannya. Karena setiap huruf itu memiliki makhraj gitu. Makhraj itu tempat keluar gitu. Dan tentu itu berbeda-beda gitu. Ya, jadi jangan disamakan gitu. Ya, makanya sebetulnya kalau di pesantren tahfidz itu biasanya si murabinya atau si ustadznya itu yang pengajarnya itu yang betul-betul memperhatikan itu biasanya tahsin dulu gitu. Jadi kalau misalkan santrinya belum betul-betul lulus tahsinnya gitu, ya itu tidak diizinkan untuk menghafal, karena hafalan itu nempel gitu ya. Nah, sama Bapak sekarang ada santri ya di rumah gitu. Itu beliau itu udah hafal 2 juz gitu. Hafal 2 juz tapi pas Bapak koreksi bacaannya ampun gitu. Jadi artinya luar biasa, perlu diperbaiki gitu. Itu pernah mondok tapi mohon maaf ini bukan ini ya. Si ustadz yang ngajarinnya itu tidak memperhatikan tahsinnya gitu. Nah, yang bagus itu jadi si hafid atau si hafidah itu ketika dia akan menghafal Al-Quran, ya alangkah baiknya kalau misalkan fokus tahsinnya dulu gitu. Ya, kalau belum lulus tahsinnya ya jangan dilanjut ke tahfidz dulu gitu. Karena nanti hafalan itu nempel. Kalau sudah nempel kan susah gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita mengucapkan hamzah dengan ain itu berbeda. A'udzu. Kemudian ketika mengucapkan la, ujung lidah kita digigit gitu ya, sedikit. A'udzu billah. Sama kayak tadi ya, sama khafifah. Jadi jangan dubillah tapi
a'udzu billah la gitu ya. A'udzu billahi syaiton jangan syaiton. Syaitonir rajim. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulang lagi sekali lagi. Diulang. Istiadahnya diulang kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nir. Nir. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut. Ar-Rahman Ar-Rahmanirrahim. Nirnya harus kelihatan, harus betul-betul jelas. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Lanjut. Maliki yaumiddin. Ditekan ke dal. Yaumid maliki yaumid ya. Maliki yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Ihdinas Haknya ketika mengucapkan haknya dadanya seperti suara dada gitu. Gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sodnya bersiul. Ihdinas gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Siratal ladzina Siratal ladzi. Nah, gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Annya jangan dilamakan, jangan gitu. Siratal ladzina an'amta gitu. Dipercepat aja supaya nanti menghilangkan dengungan gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Jangan dipantulkan goinnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Satu di goinnya jangan seperti dipantul ya. Jangan ghairil maghdubi 'alaihim waladdo. La-nya tipis, isti'la. Nanti di do-nya yang tebal. Waladdallin. Ya, dari ghairil maghdub. Silakan. Dari ghairil. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Ya, itu siapa? Rahmi ya, koreksinya. Jadi makhrajnya diperbaiki kembali. Nah, Bapak kasih cara ya, kasih teknisnya untuk mengetahui kan makhraj itu ada hurufnya itu kan ada berapa?
Huruf jaya ada berapa? 28 ya. Nah, supaya kita latihan ya di rumah nanti latihan mengucapkan setiap huruf jaiyah yang 28 itu. Caranya misalkan kita ingin mengetahui huruf ba. Ba itu kan makhrajnya itu syafatayn ya. Bibir dua gitu. Nah, cara mempraktekannya kan ba itu bibir itu rapat. Ba. Jadi sebelum mengucapkan ba itu bibir kita udah rapat duluan. Ba gitu. Atau misalkan ab. Nah, misalkan kita ingin mengetahui huruf ba ya. Nah, untuk mengetahui setiap makhraj huruf jaya itu caranya, jadi kita simpan dulu huruf yang ingin kita ketahui, misalkan ba di sini ya. Nah, lalu datangkan dengan boleh dengan huruf yang lain, misalkan dengan hamzah. Nah, lalu si hamzahnya diharkati, boleh harakatnya bebas, mau harkat jabar, PS atau JR. Nah, huruf yang ingin kita ketahui yaitu ba, kita sukunkan. Nah, gitu caranya. Ab. Nah, jadi kita nanti bisa merasakan ab tuh kan. Jadi si ba itu makhrajnya itu syafatayn. Nah, atau misalkan sama ba lagi. Bab tab. Nah, seperti itu ya teknisnya gitu. Jadi nanti coba di rumah atau di asrama ya belajar makhraj gitu. Sekarang kan banyak banyak media gitu ya, media. Tapi hati-hati juga di YouTube karena ini sedikit sharing ya. Dulu Bapak punya santri Bapak bina gitu untuk tahsinnya. Lalu dia masuk ke pesantren tahfidz. Ya, di pesantren tahfidznya itu, di tahsinnya itu tidak diperhatikan, malahan ada sedikit perbedaan gitu. Padahal umumnya seperti Bapak gitu, maksudnya mengucapkan satu huruf itu seperti itu, katakanlah huruf shad gitu. Ada satu pesantren, tidak akan sebutkan pesantrennya, ada satu pesantren yang mengucapkan shadnya itu seperti sin gitu biasa, padahal shad itu bersiul gitu, als gitu. Jadi bersiul gitu shad itu. Ada pesan seperti itu. Jadi artinya shadnya itu tidak bersiul. Padahal umumnya bahkan di kitab-kitab yang khusus bahasanya tentang ilmu tajwid gitu. Ya, itu seperti itu makhraj shad itu. Dan cara mempraktekannya seperti itu juga. Jadi untuk dalam tilawah ini, dalam baca Al-Quran ini, sebetulnya tidak cukup kita mengetahui ilmu tajwid saja gitu. Ya, jadi misalkan contoh, kita tahu huruf idgham ada berapa? Ada 6. Sebutkan. Hamzah, ha, ain, ha, wain, kha. Huruf idgham ada berapa? Ada 6. Ada 6. Sebutkan. Iya, nun, waw, lam. Nah, oke. Ikhfa syafawi ada berapa hurufnya? Ikhfa syafawi. Pernah mendengar ikhfa syafawi? Pernah mendengar? Iya. Ada berapa hurufnya? Lupa. Idgham mimi atau idgham mislan ada berapa hurufnya? Idgham mimi atau idgham mislan? Ada 1. Apa? Mim. Nah, itu sebetulnya kita tidak cukup dengan tahu itu saja. Yang Bapak baca dalam kitab-kitab tajwid itu, jadi metodenya atau caranya untuk si qori, si pembaca Al-Quran gitu ya, supaya bagus bacanya itu watoriqul akhdhu min afwahil masyayikhil arifin bituruki ada'il qiraati ba'da marifati ma yahtaju ilaihil qori. Jadi watoriqul akhdhu dengan mengambil nasihat-nasihat dari
lisan-lisan masyayikh, dari guru-guru yang ahli di bidangnya. Jadi artinya begini, kalau kita ingin bagus bacaan Al-Quran kita, ya datanglah ke pesantren Al-Quran gitu. Ya, tapi usahakan jangan ke satu pesantren. Artinya kita cari di pesantren yang lain supaya nanti ketika ada hal-hal yang baru itu kita tahu gitu. Ya, sedikit berbicara pengalaman ya, Bapak coba pernah mendatangi ke beberapa pesantren Al-Quran gitu. Nah, itu pada umumnya sama gitu. Ya. Jadi ini saran saja untuk ke depan ya. Apalagi ini sayang kalau misalkan kita udah hafal, sudah setor 30 juz gitu kan, luar biasa hebat. Kelebihan untuk yang hafid itu wah jannah gitu, surga. Ya, tapi kita harus komitmen sebetulnya, harus komitmen dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya, harus mengabdikan diri kita untuk Al-Quran gitu. Itu yang sebetulnya yang berat dihafal itu apa? Murojaahnya, betul gak? Betul gak nih yang sudah hafid ya? Betul gak? Ya, kalau setornya sih 4 tahun lah, itu maksimal selesai setornya, betul gak? Ya, ada yang 2 tahun selesai gitu. Yang paling berat itu murojaahnya. Ya, wah luar biasa berat tuh. Ya, banyak orang. Ya, jadi kita pernah dengar gak kalau kita menghafal Al-Quran lupa dosa? Pernah dengar gak? Dari guru disampaikan gak? Nah, dosa. Tapi yang dimaksud dosa di sana itu, jadi orang yang sengaja emang tidak memurojaah gitu. Kalau kita murojaah udah, tapi ya kita lupa, itu kan manusiawi gitu. Jadi insya Allah tidak dosa gitu. Tapi yang dosa itu ketika kita menghafal Al-Quran tidak dimurojaah, itu yang dosa. Ya, seperti itu. Bapak rasa untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya. Jadi silakan, ini belum kehafalan nih. Ini baru tahsin ya. Karena sebetulnya tadi juga Bapak sampaikan ada beberapa aspek yang ditilik ketika MTQ itu, diantaranya tahsinnya gitu, faswahah gitu. Jadi silakan diperhatikan. Jadi bukan cuma hafalan, tapi Anda harus bersyukur gitu, karena tadi Bapak sampaikan bahwa orang yang hafal Al-Quran itu luar biasa gitu, dimuliakan sama Allah gitu ya, sangat dimuliakan sama Allah, insya Allah. Dalam hadis qudsi begini, artinya orang yang tersibukkan, kasibukan gitunya. Jadi orang yang tersibukkan dengan Al-Quran, ya artinya orang yang sibuk dengan Al-Quran gitu, Allah akan ngasih sesuatu yang emang tidak dikasih kepada yang lain gitu. Nah, jadi jangan takut kita untuk fakir gitu ya. Silakan. Ini bukan sudah istilahnya kita sudah langsung turun ke medan gitu ya, medan perang. Jadi jangan mundur, lanjutkan terus, dijaga hafalannya. Apalagi sekarang kan suka ada MTQ gitu ya. Kalau ada momen-momen MTQ ikuti. Nah, ikuti, jangan tidak diikuti. Nah, ya, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau mau ditanyakan silakan. Ada? Ya. Begitu ya. Jadi sekali lagi untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Masukannya silakan diperbaiki tahsinnya yang tadi disampaikan ya. Untuk khafifah, kemudian untuk rahmi. Akan ini pesertanya hanya 4. Ya, enggak nambah lagi. Oke. Saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.